apa? Terus? Terus? Melati, dunia kurasa sangat indah, sangat banyak tanaman. Mentari terbenam berwarna jingga, yang sangat asri dan indah. Baca sebagai anggota sekaligus sebagai anggota tahun pertama mulai didirinya Rumah Baca Jalur Islam Negeri ini. Awalnya tuh kesini karena awalnya malu-malu, tapi anak-anak di situ humble-humble, mau diajarin dan mereka juga tuh sabar. Jadi waktu itu pertama kali saya kan di Kota Metro Lampung ya. Di sana saya mengenyam pendidikan, kemudian saya punya mindset saya itu pulang kampung harus membawa sesuatu. Hingga akhirnya saya di sana berpikir apa sih yang bisa dibawa gitu. Bersitlah di pikiran saya untuk membuat perpustakaan di rumah. Sejak saat itu saya mulai cari-cari buku di sana. Pertama kali waktu itu bukunya buku bekas gitu. Saya beli di sebuah toko buku di sana di bazar gitu. Setelah itu saya bawa pulang dan di rumah saya ajak sekitar 10 anak lah untuk membaca di pelataran rumah. Anak-anak mulai tertarik untuk kegiatannya berlanjut. Awalnya lebih mengusung nilai-nilai literasi dasar ya waktu itu, yaitu baca tulis hitung. Cuman lambat laun kegiatannya semakin berkembang, saya ingin menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, nilai-nilai sosial, karena ternyata di dalam kegiatan itu ada nilai-nilai yang sangat banyak terkandung di dalamnya. Nilai literasi, seni, konservasi itu menjadi satu kesatuan yang jadi rangkaian kegiatan selama ini. Hal yang buat aku kayak bertahan di rumah baca selama 10 tahun, hampir 10 tahun, karena banyak banget ilmu, pengalaman yang bisa aku dapat di rumah baca ini. Salah satunya aku bisa nari. Nah, jadi awal mula tari yang dibuat dari rumah baca ini tarian perahu layar, yang sampai sekarang tari perahu layar ini masih turun-temurun, sampai sekarang ada yang nariin gitu. Bahkan aku sendiri aja masih inget gitu tariannya gitu. Semangat dan antusias dari adik-adiknya sendiri ketika kita mau mengadakan kegiatan, ketika diajak untuk latihan rutin di setiap minggunya, dan untuk mempersiapkan tampilan pun mereka sangat-sangat antusias. Kemudian Taman Baca ini juga selalu membuka pintu yang sangat-sangat lebar bagi siapapun yang ingin berkolaborasi, ingin berkegiatan bersama. Itu pun mereka sangat-sangat welcome kepada siapapun. Dan yang paling penting antusias dari adik-adiknya, dari pengelolanya, dari timnya, dan dari ibu-ibu yang ada di sekitar pun sangat-sangat menyambut baik ketika kita mengadakan kegiatan bersama di Taman Baca tersebut.
waktu datang ke sini malu banget karena banyak anak-anak kan belum kenal juga, ada kakak-kakak juga. Terus habis itu adik-adiknya malah ngajakin, "Kak, ayo dong sini main, ajarin kita nih nggak bisa ini," kayak gitu. Padahal aku juga belum paham banget, tapi ada ilmu aku dari SMA, jadi aku mulai ngajarin ke mereka juga. Dan salah satu alasan yang paling aku inget banget itu karena kata mereka ilmu kakak itu bermanfaat banget loh buat kita. Itu sih yang bikin aku balik terus ke sini buat ngajarin mereka lagi. Yang membuat momen saya ngedown itu ada juga, banyak juga ya, ada beberapa. Di antaranya ketika saya mendapatkan penolakan dari orang tua saya. Jadi di awal-awal itu kan, terutama bapak saya itu melihat kegiatan di rumah itu kan siang. Jadi bapak saya itu komplain, ngapain mendatangkan anak-anak. Itu membuat saya awalnya itu, waduh kok seperti ini, langkah saya merasa tidak didukung gitu. Kemudian dulu pernah dari ibu saya juga berstatement, kamu melakukan kegiatan ini tuh dapatnya apa gitu. Dapat secara mungkin pemikiran orang tua kepada anaknya mungkin secara materi dan sebagainya gitu ya. Cuman saya kasih gambaran bahwa kegiatan ini sifatnya sosial, tidak ada materinya, kemudian istilahnya ibadah gitu loh, mengabdi untuk bangsa gitu. Hingga lambat laun keduanya bisa menerima bahwa kegiatan ini pure kegiatan sosial. Mereka menyadari kalau bukan kita mau siapa lagi kan gitu. Kemudian ada lagi ketika saya capek sendiri, karena di awal-awal itu kegiatan itu ya memang apa-apa ketemu sendiri, dari mulai mengkonsep kegiatan, melaksanakan kegiatan, evaluasi kegiatan itu sendiri, benar-benar sendiri. Hingga akhirnya memang waktu itu ketemu teman-teman relawan dan sebagainya, ada yang bergabung jadi relawan, kemudian ada kolaborator gitu loh, ada teman-teman yang peduli sama saya gitu. Hingga waktu itulah yang membuat saya bangkit kembali gitu. Kalau untuk sekarang ini relatif lebih lebih jarang mengeluh lah, karena sudah ternyata banyak teman-teman yang peduli dan membantu gitu sih. Jadi itu yang sebenarnya banyak lagi kalau diulas di ini ya panjang, cuman secara khusus itu sih beberapa yang membuat saya down gitu loh ya. Kemudian sampai saat ini alhamdulillah saya bisa konsisten hingga detik ini, bahkan sampai di 10 tahun ini, semoga masih tetap konsisten di tahun-tahun berikutnya. Dan semoga Taman Baca Jalosi Sanak Negeri menjadi cahaya yang tidak pernah padam untuk menjadi tempat di mana anak-anak tidak hanya belajar membaca, tapi juga untuk bermimpi, berkarya, dan menjadi versi terbaik di kehidupan nantinya. Satu dekade bukan waktu yang singkat. Ini adalah bukti konsistensi serta komitmen yang kuat dan dedikasi dalam menumbuhkan literasi konservasi kepada anak-anak di tengah masyarakat Ernaningan. Selamat satu dekade untuk Rumah Baca Jalosi Sanak Negeri. Semoga semuanya bisa nambah semangat untuk bisa belajar di Rumah Baca Jalosi. Terus Rumah Baca Jalosi menjadi wadah yang nyaman untuk adik-adik semua untuk belajar. Terus bisa menjadi tempat berbagi ilmu, mencari ilmu, dan semoga harapannya cita-cita adik-adik semua dapat tercapai, dan semoga kalian semua bisa berkumpul dan berkunjung juga ke rumah Allah di sini ya. Selamat Hari Jadi Taman Baca Jalosi. Satu dekade. Satu dekade menyemai ilmu, menuai cita-cita. Dadah. Assalamualaikum.
Thank you.